Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Acara kali ini adalah kita sharing-sharing firman Tuhan. Dan sharing ini berasal dari pertanyaan jemaat-jemaat. Saya konselor, jemaat-jemaat seringkali bertanya sama saya. Dan kita akan sharingkan di tempat ini supaya lebih jelas lagi. Saudara, sharingnya seperti ini. Ada jemaat yang datang dan berkata, Pak Pendeta, kenapa ya suami saya emosi, suka marah, kata-katanya kasar. Kita doa, kita doa. Begitu didoakan, minggu depan lagi dia berkata, Pak Pendeta, sudah jangan doain lagi Pak Pendeta. Kenapa? Dia tadinya marah, emosi, kata-kata kasar. Sejak didoakan Pak Pendeta, sejak kita doa Pak Pendeta, malah pakai nampar sekarang. Karena seringkali hal ini terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau seperti itu, lebih baik kita nggak usah doain. Daripada dia terus nampar, kita doakan lagi, besok mukul lagi. Karena kenapa sih bisa seperti itu? Mari kita nikmati firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Amin. Tuhan, kami butuh firman-Mu. Biar acara sharing pada saat ini Tuhan Kau ambil alih. Taruh perkataan-Mu Tuhan, hikmat-Mu menuntun, sehingga setiap firman Tuhan disampaikan memerdekakan mereka, membuat mereka dewasa, tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis. Sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Amin. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Kisah Rasul 19 ayat 13 dan 16. Saudara, Kisah Rasul 19, 13 sampai dengan 16. Acara ini ada di halaman rumah saya. Jadi kalau ada seliweran motor-motor, lupakan saja. Kita lagi santai, kita lagi sharing, kita mau diberkati. Amin. Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai dengan 16. Saudara, kalau saudara baca di sana, kalau saudara punya kita baca, saya baca bahasa saudara. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, aku menjumpai kamu demi nama Yesus, demi Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Perhatikan ini, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu? 16. Dan orang yang merasuki roh jahat itu, dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, ini dasar firman Tuhan di sini. Kenapa waktu kita berdoa malah jadi makin parah? Perhatikan saudara. Perhatikan yang luar biasa di sini. Coba kita lihat ayat 14 tadi, ayat 15 tadi. Coba lihat ayat 15. Perhatikan ayat 15 tadi. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Tapi kamu tuh siapa? Saudara, ini yang terjadi, yang harus kita sikapi. Untung, saya berkata sebagai hamba Tuhan, untung roh jahat itu tidak keluar. Waktu orang-orang anak-anak Skewa itu berdoa, dalam nama Yesus, yang seperti yang diberitakan oleh Paulus, setan keluar. Untung setannya tidak keluar. Untung, kalau sampai keluar, jadi kacau. Dan setan diusir seperti itu, setannya marah. Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu tuh siapa? Saudara, ini kebenaran yang harus kita sikapi. Kita harus mengerti. Kenapa? Bayangkan. Jadi jangan saudara berkata gini, pakai nama Yesus, kok itu setan kuasa kegelapan kok tidak keluar dari orang itu. Malah si setan marah-marah di situ. Perhatikan saya. Perhatikan, kita belajar sama-sama. Untung roh jahat itu tidak keluar. Untung setan itu marah-marah di situ. Dan di sini ada berkat yang luar biasa. Kenapa? Bayangkan, coba di dalam ayat ke-13. Lihat ayat 13-nya. Siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah anak Skewa, ahli jampe yang senantiasa berkeliling di sana. Artinya apa? Di dalam diri dia, orang-orang yang tukang jampe, mereka sudah punya pegangan setan-setan kuasa iblis, roh-roh dari setan dari Casablanca, setan dari Ancol, setan dari Jembatan Merah. Itu umpama seperti itu
sudah menguasai, itu ada dalam diri mereka. Dan setan-setan seperti itu yang memampukan dia untuk bernubuat, untuk menyembuhin orang, untuk mengusir setan. Itu dia. Dan kemudian anak-anak sekewa ini pada ayat 11 dan 12 kalau saudara baca, di mana di sana Paulus dengan sapu tangan, dengan kain yang bekas dia pakai, nyembuhin orang, roh jahat keluar. Dan mereka berkata, gampang ya, ada satu nama yang luar biasa selain daripada nama-nama yang mereka sudah punya. Nama itu adalah Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Powerful ya, yang sakit sembuh, yang kerasukan dilepaskan. Dan mereka mengadopsi itu, dipakai. Begitu ada orang kerasukan, dipraktekinlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, seperti yang diberitakan oleh Paulus, setan keluar. Setannya tidak keluar, untung tidak keluar. Pak, kok kita berkata untung sih, roh jahat tidak keluar, kok kita bisa berkata untung? Bayangin saudara, bayangkan, yang mengusir adalah tukang jampe, pegangannya setan-setan. Kalau sampai kuasa Tuhan dinyatakan di sana, orang-orang itu akan berkata gini, anak-anak sekewa akan berkata gini, nama Yesus itu powerful loh, nama Yesus itu luar biasa loh, setan kalah dengan nama Yesus. Saudara jangan mengaminkan dulu, oke? Orang itu berkata seperti itu. Terus dia akan berkata, saudara percaya atau tidak percaya, yang penting sebut nama Yesus, iblis pasti kalah, sesat. Hati-hati. Saudara punya problem, saudara punya masalah, sebut nama Yesus, selesai masalahmu, sesat. Kenapa? Karena yang berbicara orang-orang anak-anak sekewa, bukan orang percaya. Jangan salah tafsir. Kita tidak perlu dibaptis. Kita tidak, akibatnya daripada pengajaran seperti itu, kita tidak perlu dibaptis, kita tidak perlu bertobat, kita tidak perlu dengar firman Tuhan, kita tidak perlu bergereja, kita tidak perlu baca firman Tuhan. Yang penting sebut nama Yesus, sembuh, mujizat terjadi. Itu sesat, itu penyelewengannya. Jadi pengajaran Tuhan akan melebar, menyeleweng sedemikian rupa dan membuat orang makin tersesat. Itu untungnya. Untungnya seperti itu. Dan akibat anak-anak sekewa berkata seperti itu, setan marah. Dan dia berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu tuh siapa? Saudara, dengan hal seperti ini, pelajaran apa yang kita bisa terima? Pelajaran yang kita bisa terima, sebagaimana tadi pendahuluan, kenapa kita berdoa, tetapi kenapa hasilnya tidak seperti apa yang kita harapkan, malah lebih parah lagi. Dengan kata lain, waktu kita berdoa untuk suami kita, waktu kita berdoa untuk masalah problem pergumulan kita, iblis terusik. Terlepas kita percaya atau tidak percaya, iblis terusik. Kemudian dia akan mencobai kita. Di sini letak perbedaannya. Kalau kita kenal Tuhan, kita bisa lawan. Tapi kalau kita tidak kenal Tuhan, seperti anak sekewa, digagahi, ditelanjangi, dilukai. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita anak Tuhan, begitu kita berdoa buat suami kita, buat istri, buat pergumulan kita, setan mendakwa, Yesus aku tahu, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, kamu siapa? Itu roh pendakwa. Kamu siapa? Saudara, kalau roh pendakwa itu menyerang saudara saat saudara berdoa untuk suamimu, untuk pergumulanmu, saudara akan berkata seperti ini, aku bukan siapa-siapa, aku memang tidak layak, aku memang tidak sanggup, tetapi Yesus yang melayakkan aku, Yesus yang menyanggupkan aku. Karena anugerahnya lah, karena belas kasihannya lah, aku bisa ada seperti ini. Setan, kau tidak punya kuasa, pergi kau, keluar, pakai otoritas itu. Jadi jangan sampai kita takut begitu kuasa Tuhan, begitu iblis mengungkapkan jati dirinya. Saudara, jangan pakai kekuatan kita, bersandar kepada Dia. Katakan, aku bukan siapa-siapa, tetapi Dia yang menyertai aku, itu yang memampukan aku. Amin. Oleh karena itu, jangan stop berdoa. Apapun yang terjadi, jangan stop berdoa. Karena apa? Karena bukan kita, tapi Dia yang memampukan kita, supaya kita tidak undur. Tetap semangat, tetap percaya. Amin. Tundukkan kepala berdoa. Terima kasih Tuhan.
firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami, mengajar kepada setiap kami, supaya kami tidak putus asa. Waktu saat kami berdoa, setan kepanasan, setan tidak kuat, dan disitulah dia akan menunjukkan kekuatan terakhir untuk mengecoh kita. Kita datang bukan dengan kekuatan kita. Kita berdoa bukan dengan kemauan kehebatan kita, tapi oleh karena belas kasihan daripada Tuhan yang memampukan kita. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami senantiasa untuk tetap teguh, sekalipun tidak seperti apa yang kami harapkan. Percaya saja Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, amin. Saudara, demikian sharing firman Tuhan pada saat kesempatan ini. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Kamu hebat. Amin. Haleluya.